Halo semuanya. Banyak orang yang berpikir kalau jadi orang kaya itu mimpi yang nggak mungkin atau sulit banget tercapai. Dan itu hanya mimpi untuk orang-orang yang beruntung atau yang lahir dari keluarga kaya. Tapi gimana kalau aku bilang kalian itu cuma butuh satu skill untuk mengubah nasib finansial kalian dan jadi orang kaya? Di zaman sekarang, kesuksesan itu nggak hanya ditentuin sama keberuntungan atau keadaan aja, tapi juga dari kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk berkembang, dan untuk menguasai skill yang bikin kaya. Jadi, kalau kalian mau mulai berusaha untuk jadi kaya nih, coba deh kalian buka pikiran dan hati kalian untuk melihat segala kemungkinan yang kalian punya, untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk memperbaiki diri tentunya. Ketika kalian udah lama bekerja misalnya, tapi belum kaya-kaya juga, aku yakin deh kalian pasti pernah berpikir, kenapa ya kok ada beberapa orang yang bisa lebih sukses dari orang-orang lain? Sama, aku juga pernah mikir kayak gitu. Kalau di Alkitabnya umat Kristen, ada ayat yang bilang, teruslah mencari, maka kamu akan menemukannya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi aku pun mulai bertanya-tanya ke orang-orang yang udah lebih dulu sukses daripada aku tentang bagaimana cara mereka bisa punya nasib yang lebih baik. Terus aku juga nonton beberapa video dan baca-baca buku. Nah, kebanyakan dari mereka itu mengatakan hal yang mirip-mirip. Ada hukum sebab akibat, ada hukum tabur tuai, ada juga aksi dan reaksi. Itu semua hukum yang berlaku secara universal ya. Yang artinya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena alasan. Nggak ada efek yang muncul tanpa ada sebab. Walaupun mungkin kita nggak tahu apa penyebabnya. Tapi kalau kita cari, kita bakal nemuin penyebab itu. Ini dasar dari segala proses ilmiah, semua riset medis, semua pemasaran, bisnis. Kalau kita bisa mendefinisikan atau menentukan efek yang kita inginkan, kita bisa cari tahu dan temuin seseorang yang dulu nggak punya efek itu. Kita cari tahu apa yang dia lakuin, dan kita lakukan hal yang sama, sehingga akhirnya kita bakal dapetin hasil yang sama. Banyak orang yang bilang bahwa kesuksesan dan kekayaan itu bukan suatu kebetulan. Kegagalan juga bukan kebetulan kan? Nah, kesuksesan itu pasti meninggalkan jejak. Jadi, kalau kita ngikutin jejak orang yang udah sukses lebih dulu daripada kita, gak peduli dari mana kita memulainya, akhirnya kita bakal sampai di tempat yang sama seperti mereka yang udah sukses itu. Nah, dua hal terpenting yang kita butuhkan untuk bahagia dan sehat adalah rasa kontrol atau kendali, yaitu perasaan bahwa kita punya kendali atas hidup kita, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena alasan, dan rasa koherensi, yaitu perasaan bahwa segala sesuatu saling terhubung dengan baik. Ketika kita bisa menyadari bahwa hukum sebab akibat itu menjelaskan tentang keberhasilan orang-orang kaya, kita bakal jadi semangat. Misalnya nih, buat aku yang bekerja di bidang kreatif dan perkontenan, aku jadi semangat kerja sampai naik jabatan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Aku banyak baca, belajar, ikut kursus atau kelas. Aku dengerin masukan dan saran dari senior-senior maupun orang-orang yang jadi panutan di bidangku. Dan yang paling penting, aku juga menerapkan apa yang aku pelajari. Dan ketika aku terjun ke dunia marketing, hal pertama yang aku lakuin adalah bertanya, gimana ya cara kerjanya? Gimana cara orang lain bisa sukses di bidang ini? Dan aku pun mendalami segala hal yang berkaitan sama marketing. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar dan ngelakuin apa yang udah dilakuin oleh orang-orang sukses. Kita sering mengatakan bahwa alam itu netral, artinya alam itu nggak peduli siapa kita. Nggak penting kita itu tinggi atau pendek, kita cowok atau cewek, hitam atau putih, berpendidikan atau enggak. Yang penting kita ngelakuin apa yang dilakuin oleh orang-orang sukses, kita ngelakuin langkah-langkah tertentu, misalnya buat masak chicken katsu yang enak. Nah, alam itu nggak peduli. Kita ikutin resep chicken katsu itu dan kita dapat hasilnya, atau dapat chicken katsu yang enak. Alam tuh beroperasi dengan caranya sendiri. Dia nggak peduli sama status atau kemampuan kita. Iya, memang ada banyak orang di luar sana yang mungkin nggak lebih cerdas ataupun nggak lebih berbakat dari yang lain, dari kita. Tapi dia bisa sukses besar, bisa jauh lebih kaya daripada kita. Kenapa? Karena mereka mengikuti prinsip-prinsip kesuksesan yang udah terbukti. Memang pahit sih ngelihat orang lain yang kelihatannya kurang mampu, tapi mereka melampaui kita dalam hal kekayaan atau status. Tapi satu kunci yang pasti, kesuksesan itu pasti meninggalkan jejak.
Kita harus belajar meniru mereka yang udah lebih dulu sukses daripada kita. Kita tiru metode mereka yang udah terbukti, dan kita harus punya tekad yang gak terbatas. Karena kalau kita berkaca dari kisah-kisah perjalanan orang-orang sukses di dunia ini, mereka itu gak mencapai keberhasilan dan kekayaan hanya dalam waktu semalam. Kesuksesan adalah perjalanan yang penuh sama lika-liku, kesulitan, dan kegagalan. Tapi hanya orang-orang yang terus maju, yang gak menyerah pada kegagalan, yang akhirnya berhasil. Kalian tahu gak berapa kali rata-rata seseorang mencoba sebelum menyerah pada suatu target atau tujuan tertentu? Ternyata rata-ratanya kurang dari 1. Karena kebanyakan orang itu udah menyerah duluan bahkan sebelum mencoba sekali. Kita sering kali bilang, aku punya target pengen sukses dan jadi kaya. Aku pengen bisa mencapai financial freedom. Aku pengen suatu hari nanti bisa beli apapun yang aku mau. Tapi abis itu kita menyerah. Padahal belum mencoba sama sekali. Kita mencari-cari alasan. Gak bisa lah, karena gak cukup pintar lah, karena gak punya modal lah, karena gak punya orang dalam lah, karena inilah, karena itulah, macam-macam. Pada akhirnya kita cuma stuck di tujuan besok atau suatu hari. Besok aku bakal mulai nabung. Suatu hari aku bakal stop ngutang kartu kredit, pinjol, dan pay later untuk belanja konsumtif. Besok aku bakalan diet supaya bisa nurunin berat badan. Suatu hari aku bakal buka bisnis. Besok aku mau mulai ngatur keuangan dengan serius. Kebanyakan orang hidup di tujuan besok dan suatu hari itu. Tapi kalau kita benar-benar pengen jadi sukses, pengen kaya, pengen mencapai goals-goals dalam hidup kita nggak bisa kan terus-terusan bilang, besok deh, suatu hari deh, nanti deh. Gak cuma soal tujuan selama hidup di dunia deh. Kita tahu kepercayaan umum bahwa kalau kita pengen masuk surga, kita harus berbuat kebaikan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan kita. Benar nggak? Nah, jadi kita harus stop dan buang jauh-jauh mindset menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda usaha kita untuk mencapai tujuan, dan mulai ambil kendali atas hidup kita. Jangan lagi menunda-nunda, kayak misalnya kalian pengen bisa ngumpulin 100 juta rupiah pertama di umur 30. Pas udah umur 30 belum kesampaian, jadi kalian tunda sampai 35. Dan waktu di umur 35 masih belum tetap kesampaian juga, kalian tunda lagi sampai 40. Sampai kemudian kalian akhirnya lupa sendiri sama goals itu. Dulu aku juga pernah begitu. Aku punya salah satu tujuan yaitu di umur 25, tabungan 100 juta rupiah pertama udah harus terkumpul. Tapi aku lewat dari target itu sampai di umur 27-28, aku mulai deh pelajarin apa-apa aja yang bisa aku lakuin untuk bisa ngumpulin uang tabungan itu. Aku juga pelajari tentang orang-orang yang udah lebih dulu sukses. Aku cari tahu asal dan latar belakang mereka seperti apa aja yang mereka lakuin, gimana cara mereka berpikir, dari mana mereka memulai upaya untuk mencapai goals atau kesuksesan mereka. Aku juga pelajari tentang keputusan yang mereka buat dan tipe orang seperti apa mereka. Nah, salah satu hal yang aku pelajari adalah menjadi orang yang kaya atas usaha sendiri itu bukan tujuan utama dari orang-orang sukses itu, melainkan menjadi sosok seperti apa mereka dalam proses mencapai kesuksesannya itu. Untuk jadi orang kaya yang mandiri, kita harus jadi orang yang berbeda 180 derajat dari versi diri kita sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan, untuk mencapai sesuatu yang belum pernah kamu capai, kamu harus jadi seseorang yang belum pernah kamu lakuin sebelumnya. Ini konsep yang sangat penting. Karena kualitas yang perlu kita kembangkan dalam diri kita untuk menjadi sukses dan kaya lewat usaha sendiri adalah kualitas yang luar biasa, yang bikin kita jadi seseorang yang jauh lebih baik. Bukan hanya dalam hal karakter, tekad, disiplin, pengambilan keputusan, kekuatan, dan sebagainya. Kualitas-kualitas ini bikin kita jadi orang yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi, manfaat sebenarnya dari menjadi kaya bukanlah kita bisa mendapatkan materi, lebih banyak materi, tapi kita berhasil menjadi versi diri kita yang lebih baik, dan berhasil bergaul sama orang-orang yang sejalan dan sepadan sama kita, dan juga kita berhasil mendapatkan kehidupan yang kita impikan. Nah, ada beberapa kualitas yang umumnya dimiliki oleh orang kaya yang sukses secara mandiri. Kalau kalian punya kualitas-kualitas ini, hampir bisa dipastikan deh, kalian juga bakal sukses suatu hari nanti. Tapi kalau kalian belum punya kualitas-kualitas ini, tenang aja, semuanya masih bisa dilatih dan dipelajari kok. Karena poin yang paling utama adalah
Semua skill bisa dipelajari. Skill bisnis atau sales itu bisa dipelajari. Semua skill finansial juga bisa dipelajari. Kalau dari dulu kalian udah bisa naik sepeda, maupun bisa nyetir mobil karena sebelumnya udah pernah belajar. Artinya, kalian juga bisa belajar skill apapun dari sekarang. Dan poin penting yang kedua adalah kita mungkin cuma butuh satu skill lagi untuk menggandakan penghasilan yang sekarang kita punya. Kita mungkin hanya butuh satu skill lagi untuk memulai perjalanan menuju kekayaan dan kesuksesan atas usaha kita sendiri. Ini berlaku buat hampir semua orang. Dalam diri kita masing-masing, ada potensi besar yang belum tergali. Potensi itu menunggu untuk kita keluarin. Kalau kalian ngerasa kurang percaya diri tentang skill apa yang bisa jadi kunci sukses kalian, mungkin kalian bisa dapat pencerahan setelah ini. Tapi ingat, semua skill kalian yang berharga itu ada dalam jangkauan kalian. Kalian hanya butuh dedikasi dan ketekunan untuk bisa menguasainya. Aku sering banget denger orang ngeluh. Salah satunya kayak, aku nggak bisa ngatur duit, aku nggak bakat. Gini deh, salah satu keindahan dalam hidup itu ada pada kesempatan kita untuk terus tumbuh dan belajar. Kesempatan itu nggak terbatas. Ya, seenggaknya sampai kita meninggal dunia lah ya. Jadi, kita bisa belajar apapun yang kita inginkan. Kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Sekarang coba kalian nilai diri kalian sendiri. Kasih skor dari 1 sampai 10 di setiap aspek hidup kalian. Dan kalau kalian ngerasa kurang di salah satu aspek, misalnya aspek mengatur keuangan pribadi kalian, atau aspek kesehatan, atau aspek pekerjaan, apapun itu, jangan menyerah. Karena kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan itu ada dalam kendali kalian. Bermimpilah setinggi-tingginya. Visualisasikan masa depan kalian dengan keberlimpahan dan kemakmuran. Bayangkan diri kalian itu penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Ikutin kebiasaan dan mindset orang-orang yang udah melalui perjalanan menuju kesuksesan lebih dulu daripada kalian. Bayangkan beberapa tahun ke depan hidup kalian sempurna dalam segala hal. Bayangin kalian gak punya batasan. Kalian punya keleluasan waktu, punya cukup uang, punya teman-teman, punya lingkungan dan network, berhasil dapat pendidikan yang bikin kalian semakin berwawasan, dan kalian juga punya berbagai macam pengalaman. Kalian bisa menjadi, kalian bisa memiliki, maupun bisa melakukan apapun yang kalian mau dalam hidup. Kalau bisa, gimana jadinya? Kalau hidup kalian sempurna dalam 5 tahun ke depan, bakal kayak gimana jadinya? Berapa penghasilan kalian? Berapa harta kekayaan kalian? Gimana kehidupan keluarga kalian? Gimana kondisi kesehatan kalian? Mobil apa yang kalian kendarai? Bakal seperti apa sih hidup kalian kalau kalian itu bisa mengayunkan tongkat ajaib dan bikin semuanya sempurna dalam segala hal? Nah, itulah titik awal untuk kekayaan dan kesuksesan besar dalam hidup. Bahwa kalian punya mimpi atau visi masa depan yang indah. Kalau kalian mau mencapai itu, maka kalian harus melatih diri kalian dengan cara ambil kertas dan tulis daftar mimpi kalian, sebut aja itu dream list. Bayangkan ini kayak wish list kalian setiap akhir tahun. Kan biasanya kita bikin tuh wish list 2024, wish list 2025, pengen jadi apa, pengen dapetin apa aja, goals-goalsnya. Nah, biarkan diri kalian tulis semua yang kalian pengen. Aku punya seorang teman yang ngelakuin ini dan dia jadi semangat banget. Dia beli notebook kecil untuk jadi tempat tulis dream list-nya. Begitu dia kepikiran sesuatu yang dia suka, dia catat. Sampai akhirnya dia nulis ada 500 hal yang dia inginkan. Nah, yang menarik adalah hidupnya jadi berubah total. Dia jadi mengaktifkan law of attraction atau hukum ketertarikan dan mulai menarik berbagai hal ke dalam hidupnya. Orang-orang, keadaan, ide, sumber daya, wawasan. Yang mana semua itu membantu mengarahkan dia ke pencapaian dream list-nya itu. Dan sehingga dia jadi semakin dekat pada goals-goalsnya. Poin yang kedua adalah lakukan apa yang kalian sukai. Kalau kalian tahu atau kenal ada orang-orang yang beneran sukses dalam hidupnya, mereka adalah orang yang melakukan apa yang mereka sukai. Mereka suka pekerjaan mereka. Aturan besar untuk jadi sukses dalam hidup adalah menemukan sesuatu yang kita sukai. Dan temukan cara untuk hidup dari situ. Ketika kalian menemukan sesuatu atau pekerjaan yang kalian suka, itu bakal jadi sesuatu yang ngasih kalian energi, yang memotivasi kalian, yang bikin kalian semangat. Bisa jadi itu sesuatu yang emang ditakdirkan untuk kalian kerjakan. Kalau kita tanya ke orang-orang kaya, miliarder yang sukses atas usahanya sendiri, tentang jenis pekerjaan apa yang mereka lakuin,
Kebanyakan dari mereka bilang bahwa gak ada satu hari pun di hidup mereka yang terasa seperti hari kerja. Mereka hanya melakukan apa yang mereka sukai. Dan poin ketiga adalah berkomitmen untuk jadi unggul dan melakukan yang terbaik. Ini penting banget guys. Aku pernah ngerasa kesulitan ketika aku masih jauh lebih muda daripada sekarang. Karena aku gak pernah jago dalam hal apapun. Nilaiku gak bagus-bagus banget di semua pelajaran. Rata-rata standar aja gitu. Aku apply pekerjaan di perusahaan-perusahaan top tapi nggak pernah dapat panggilan. Dan akhirnya aku nemuin bahwa semua orang yang sukses itu jago melakukan hal yang mereka kerjain. Kalian pernah denger nggak cerita tentang seorang perampok bank di Amerika namanya Willy yang ditanya, "Kenapa kamu ngerampok bank?" Dan dia jawab, "Karena di situ uangnya." Ini aku bukan lagi ngajak kalian untuk ngikutin perampok ya. Tapi yang aku maksud adalah yang harus kalian lakukan itu adalah upayakan, perjuangkan, apapun itu, supaya kalian bisa berada di top 10% di bidang yang kalian sukai. Ketika kalian ngelakuin apa yang kalian sukai, kalian pasti bakal pengen jadi yang terbaik di bidang itu. Kalau kalian nggak pengen jadi yang terbaik dalam bidang itu, maka bisa jadi itu berarti kalian nggak melakukan hal yang tepat. Dan itu artinya kalian hanya buang-buang waktu. Ibaratnya kalian berjalan di atas air es, kalian ngelakuin rutinitas pekerjaan kalian, dan kalian tahu bahwa ketika kalian pulang ke rumah, kalian nggak mau atau nggak lagi mikirin pekerjaan kalian. Kalau kalian punya attitude semacam ini, berarti kalian nggak punya masa depan. Kalian cuma punya saat ini dan itu sangat rapuh. Tapi ya, faktanya setiap dari kita itu udah didesain untuk suka ngelakuin sesuatu dan bisa melakukan hal itu dengan baik. Dan fakta bahwa kalian suka itu artinya kalian punya kemampuan, punya potensi untuk jago di bidang itu. Jadi, putuskan bahwa kalian itu bakal masuk ke top 10% di bidang yang kalian sukai itu. Kalau aku pribadi, aku baru mulai berjuang di akhir umur 20-an. Semua orang yang ada di top 10% kan awalnya memang mulai dari bawah ya. Semua yang sekarang udah sukses, dulu juga pernah gagal. Semua yang sekarang jadi yang paling ahli di bidang yang mereka sukai atau yang kalian juga sukai, dulu bahkan nggak tahu bidang itu ada. Artinya, kalau kalian mau kerja keras, kalian berani bayar itu dengan perjuangan, kalian bisa masuk ke top 10% itu. Nah, berapa lama sampai kalian bisa masuk top 10% itu? Ini perjuangan berikutnya. Kebanyakan orang tuh nggak sabaran banget. Untuk mencapai keahlian di bidang yang kalian sukai, seenggaknya butuh 5-7 tahun konsisten dan kerja keras. Kalian mungkin berpikir, waduh, 5-7 tahun lagi, lama banget. Keburu tua duluan sebelum bisa menikmati hasilnya. Nah, tapi kan kalian bakal tetap tambah tua ya dalam 5-10 tahun ke depan. Poin pentingnya adalah waktu akan tetap berlalu. 5 tahun atau 7 tahun dari sekarang, waktu itu akan berlalu. Pertanyaannya cuman, apakah kalian bakal ada di puncak bidang pekerjaan kalian atau masih jadi bagian dari 80%, 90% yang mediocre, yang biasa-biasa aja? Gak ada yang lebih baik atau lebih pintar daripada kalian. Kalau orang lain aja bisa sampai di puncak bidang itu, artinya kalian juga bisa. Cari tahu gimana caranya mereka bisa sampai ke sana. Karena mereka juga mulai dari bawah. Mungkin ada yang butuh waktu lebih lama atau bisa lebih cepat. Tapi siapapun yang maju terus, pada akhirnya pasti bakal sampai ke sana. Ketika kalian udah jago dalam bidang pekerjaan kalian, saat itu kalian akan ngerasa luar biasa tentang diri kalian, dan kalian juga bakal lebih dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa menulis takdir kalian sendiri, karena kalian bangun di pagi hari dan tahu kalau kalian itu udah jago. Itu lebih penting daripada reward yang kalian dapetin. Kunci selanjutnya adalah kembangkan bakat dan skill unik kalian. Setiap masing-masing dari kita, dari kecil udah dirancang dengan bakat dan skill khusus yang kalau dikembangin secara maksimal, bakal bikin kita jadi bisa mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Setiap orang secara genetik punya kemampuan untuk ngelakuin sesuatu dengan sangat baik, bisa menikmati hal itu, dan merasakan kepuasan besar dengan melakukan hal itu. Salah satu yang perlu kalian lakuin adalah coba lihat lagi hidup kalian. Apa sih hal yang paling berpengaruh atas kesuksesan kalian sejauh ini? Apa yang paling berpengaruh di masa lalu? Apa aja yang udah kalian lakuin? Apa hal yang ngasih kalian hasil terbaik? Karena seperti yang udah tadi kita bahas, kesuksesan pasti meninggalkan jejak.
Dan kalau kalian lihat lagi masa lalu kalian, seringkali kalian bisa menemukan indikator atau petunjuk yang akan membimbing kalian ke masa depan kalian sekarang. Kunci selanjutnya adalah menjadi orang kaya yang sukses atas perjuangan mandiri adalah melihat diri kalian sebagai pribadi yang otonom, yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Hanya top 3% masyarakat kita yang cenderung bisa melihat diri mereka sebagai pribadi yang otonom. Artinya, mereka melihat diri mereka lah yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Orang yang melihat dirinya sebagai pribadi yang otonom itu sadar bahwa hanya dialah yang memegang kendali atas hidupnya sendiri, dan bahwa nggak ada yang bakal menyelamatkan hidupnya, kecuali Tuhan ya, dan usahanya sendiri. Jadi, dia nggak lagi bergantung sama orang lain. Dan sebenarnya semua orang tuh pribadi yang otonom. Jadi salah besar kalau kalian berpikir bahwa kalian itu bekerja untuk orang lain selain diri kalian sendiri. Kalian termasuk karyawan yang paling berharga ketika kalian menganggap perusahaan tempat kalian bekerja itu seperti milik kalian sendiri. Kalian bukan tipe orang yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 yang dengan hopeless berpikir, kerja ya kerja aja. Kalau udah nggak jam kerja, aku nggak mikirin kerjaan lagi. Aku yakin banyak orang yang bakal bilang itu cara berpikir yang cerdas dan tepat. Well, menurutku itu cara berpikir orang-orang yang gagal. Orang-orang yang menang, yang sukses, dan berhasil, mereka memikirkan tempat mereka bekerja meskipun itu bukan di jam kerja. Mereka mikirin gimana, apa yang bisa mereka lakuin untuk improve. Ketika ada sesuatu yang terjadi di perusahaan mereka menganggap hal itu sebagai masalah mereka juga. Karena mereka melihat diri mereka sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kantor. Hasilnya, mereka lebih cepat dapat promosi jabatan dibanding karyawan lain yang biasa-biasa aja. Mereka dapat kenaikan gaji, ditawarin lebih banyak kesempatan pendidikan, entah itu kursus atau pendidikan formal S2 atau S3. Dan ini adalah orang-orang yang akhirnya naik ke puncak setiap organisasi, perusahaan, dan industri, masuk jadi top 3%. Oke, dari tadi kita udah bahas skill apa yang kalian butuhkan dan poin-poin penting yang harus kalian ingat ketika berusaha mencapai kesuksesan dan kekayaan kalian. Tapi ingat, kesuksesan ini bukan hanya tujuan, tapi perjalanan dalam mengembangkan dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Lihatlah challenge itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan jangan pernah takut untuk investasi pada diri sendiri dan potensi kalian. Dan yang paling penting, jalani dengan abundance mindset alias mindset keberlimpahan. Oke, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.